Ya, banyak yang protes tentang ya regulasi tentang penambahan pemain asing yaitu 6+2 dari segelintir pemain-pemain Liga 1 yang sampai bikin hashtag ya. Gua memang apa ya, gua agak sedikit menggelitik sih, maksudnya kok lucu gitu, masih ada pemikiran-pemikiran yang harus menolak dari sistem ini gitu. Padahal kan ini bagus gitu. Cuman, sekarang beberapa petinggi sepak bola itu udah mulai, speak up gitu ya, salah satunya daripada, klub-klub yang ada di Indonesia juga udah mulai speak up, melontarkan keresahannya tentang, eee, lonjakan pemain daripada harga sorry, eee, lonjak apa, oh ya, tentang lonjakan harga pemain lokal. Nah, gimana tuh? Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Oke, selamat datang di channelnya Mas Yo Jurnal. Kali ini, ya gue nerusin konten yang kemarin gue upload sih, yaitu tentang pemain-pemain Liga 1 yang mulai membuat tagar untuk mempertanyakan apa ini sepak bola Indonesia, gitu kan, dengan kebijakan daripada PT LIB dan juga PSSI yang baru, yaitu menambah kuota pemain asing 6+2. Ini ini lucu sih ya, ini lucu maksudnya kayak yang di otak gua gitu ya. Kalian bisa cek aja gitu di konten gua sebelumnya. Sehari sebelum video ini upload gitu ya. Gue bikin tentang selengkapnya bagaimana kita membuat sebuah perbandingan pemain lokal dengan pemain-pemain luar seperti Korea Selatan, terus juga kita bandingkan juga dengan klub-klub luar seperti Premier League gitu dan segala macam. Bagaimana pada akhirnya Korea Selatan itu bisa apa ya, bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa berbicara banyak di liga-liga top Eropa, terus juga bagaimana klub-klub Premier League gitu yang tadinya kan sebenarnya Premier League itu adalah liga yang keberapa lah di dunia ini gitu. Karena pada saat itu kan Serie A gitu yang menjadi nomor satu gitu. Dan kenapa sekarang Premier League bisa menjadi liga yang sangat maju dan sangat kompetitif di Eropa gitu salah satunya ya balik lagi yaitu mereka juga ya harus menaikkan kualitas liga dengan cara mendatangkan pemain-pemain bintang gitu kan. Nah, cuman selepas dari tagar-tagar yang sedang ramai sekarang apa ini sepak bola Indonesia itu gitu ya menurut para pemain Liga 1 dan gue juga sempat kaget gitu ya ada salah satu pemain sepak bola dan ini klub kesukaan gue yaitu Persib Bandung gitu. Padahal nih pemain jarang main ya. Tapi ada dua sih. Satu yang jarang main banget, satu lagi yang reguler main gitu. Gua agak kaget respon mereka itu seperti itu semua gitu. Nah, kalian bisa lihat nih bagaimana respon pemain-pemain Liga 1 gitu ya terhadap netizen yang quote and quote ya, netizen itu sangat sepakat dengan regulasi baru tentang penambahan pemain asing yaitu 6+2 gitu di Liga 1. Ya justru berbanding balik dengan pemainnya sendiri yang menolak gitu kan. Ya responnya ya begitulah, ya kalau lu nggak ngerti sepak bola, ya lu nggak usah banyak ngomong lah gitu kasarnya. Ya pantaskah gitu seorang pemain punya integritas yang tinggi, punya kehormatan yang tinggi, tiba-tiba punya pandangan seperti itu gitu, dan menjawab netizen dengan cara seperti itu. Justru kalau menurut gua, netizen sekarang udah jauh lebih pinter dibanding pemainnya gitu kan. Nah ini yang menjadi lucu gitu. Nah makanya nggak heran kenapa liga kita, salah satunya Liga Indonesia, itu nggak berkembang sampai sekarang. Ya ini gitu loh, pemikiran-pemikirannya masih pada primordial gitu. Jadi masa masa pemikirannya itu masa-masa lampau gitu, yang bisa dibilang nggak mau maju gitu kan. Nah, tapi yang gue happy sekarang, petinggi-petinggi klub sepak bola Indonesia sekarang juga udah mulai speak up tentang
lonjakan harga pemain lokal yang sangat tinggi sehingga itu menjadi sulit untuk pemain-pemain untuk klub-klub Indonesia untuk menggaji pemain-pemain lokal. Karena apa? Tuntutannya kan luar biasa lah. Ya pengen fasilitas mungkin, gaji harus besar gitu. Sedangkan tidak sebanding dengan prestasi yang didapat gitu loh. Nah ini kan jadi pertanyaan sebenarnya ada apa gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya gue nggak 100% nyalahin pemainnya. Mungkin kan ada aja dari agennya atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kebintangan pemainnya atau mungkin dia pemain ini dianggap bagus dan bisa mengangkat performa tim dan banyak yang memanfaatkan itu kan gue juga nggak tahu sebenarnya. Intinya masalahnya adalah yang gue lihat adalah kalau misalnya petinggi klub ini udah berbicara seperti itu berarti banyak oknum yang bermain juga gitu loh. Makanya ini salah satu PR daripada PT LIB ya dan juga PSSI sebagai regulator dan juga LIB sebagai pelaksana. Menurut gue ini menjadi PR bahwa ini oknum ini yang harus dibersihkan menurut gue ya. Karena ya ada yang sampai ya jual titip pemain gitu kan. Titip nih pemain gua ini segala macam dengan pangkatnya apa segala macam. Ya menurut gua nggak etis lah gitu. Memanfaatkan itu gitu loh. Maksudnya itu kan udah ranahnya udah ranah bukan bukan olahraga lagi tapi kan ini menjadi kepentingan gitu bagi segelintir orang untuk saling menguntungkan. Ini kan yang jadi masalah gitu loh. Nah, makanya harapan gua untuk PT LIB dan juga untuk PSSI ke depannya ya, tolonglah gitu, lebih diperkuat lagi bukan dari segi regulasinya aja gitu, tapi segi kemampuan mental dan kemampuan pengetahuan SDM yang ada di Liga 1 gitu loh. Kalau gue udah positif ya tentang wasit sekarang udah mulai dibenahi. Terus juga ada sistem VAR juga ada di Indonesia sekarang gitu. Which is itu good gitu karena ya baik lagi ini kan udah menjadi makanan permainan daripada mafia ya untuk jual beli pertandingan gitu. Nah sekarang ini oknum untuk apa ya supporting pemainnya ini yang harus juga diselesaikan gitu. Makanya dalam rangka untuk penambahan kuota pemain asing 6+2 ini, gua rasa adalah salah satunya untuk itu gitu. Jadi arahannya bagaimana kita menyingkirkan gaya lama atau sistem lama yang selama ini membuat sistem liga itu atau kualitas liga itu turun. Nah, langkah ini dicoba untuk supaya bisa membenahi dan menaikkan kualitas liga. Dan keuntungan dari para penambahan kuota pemain asing ini adalah ya pemain lokal akan belajar gitu. Dan pemain lokal akan menjadi berkompetisi gitu loh. Dalam hal bagaimana bisa menampilkan kualitas permainan yang terbaik, terus juga mendapatkan posisi di starting line up gitu ya. Ya kalau gue sih mikirnya gini ya, kalau memang pemain ini memang jarang bermain reguler di timnya, berarti kan sebenarnya ada masalah di pemainnya, bukan di klubnya dong. Karena menurut gue klub itu sudah menggaji dan dia pay off gitu untuk sebagai supporting terhadap pemain supaya pemain memberikan kualitas yang terbaik. Sekarang kalau pemainnya tidak perform alias underperform gitu ya, ya pada ya udah pasti harusnya kalau menurut gue pribadi ya udah berarti kualitas lu bukan di Liga 1 tapi di Liga 2 atau Liga 3 gitu kan. Nah, jadi ketimpangan ini yang menjadi keresahan bagi gue. Dan yang kedua adalah selain fokus di Liga 1 adalah bagaimana caranya kualitas Liga 2 juga harus dinaikkan. Untuk apa? Untuk supporting pemain lokal. Ketika memang tidak sesuai dengan standar kelayakan bermain di Liga 1, otomatis Liga 2 ini sebagai faktor pendukungnya gitu. Liga 2 ini bisa diperkuat kalau pemain-pemain lokalnya juga diisi dengan pemain-pemain ex Liga 1 ya. Dengan dia punya pengalaman Liga 1 gitu kan. Jadi itu good gitu loh. Orang Elkan Bagot aja main di Liga 3, di Liga 5, di Liga 6-nya Inggris gitu. Ya kan?
ketika balik ke timnas kan bisa jadi starting lineup juga gitu kan di timnas Indonesia gitu kan. Nah, kenapa pemain-pemain kita juga nggak bisa gitu kan? Bisnis di Liga 2 ini bisa menjadi ajang pembuktian untuk para pemain lokal itu bisa membuktikan diri menjadi pemain yang bagus, pemain yang eh, terbentuk secara visi bermain, intensitas, mentalitas, fisik gitu, supaya dia bisa menatap Liga 1. Kalaupun nggak bisa masuk ke Liga 1, berarti kan yang menjadi opsi lain adalah dia bisa bermain di liga luar gitu loh. Orang Indonesia ya, apapun lah itu profesinya, kadang-kadang kan suka begini ya, gue mah lebih nyaman di tanah gue sendiri, gue nggak mau kemana-mana, ya nggak betah apa segala macam, kulturnya lah, makanannya apa segala macam. Menurut gua itu udah berbicara tentang mental, karena mental kita dibentuk dengan kenyamanan. Ya which is Indonesia kan negara tropis segala ada gitu kan. Tapi kenapa negara-negara luar itu jauh lebih maju dibanding kita yang udah ada gitu loh. Ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan, ini mental gitu loh. Makanya kenapa pemain-pemain kita itu hanya segelintir orang lah yang mau abroad atau merantau ke luar negeri untuk menjadi pemain sepak bola. Ya yang paling top mah udah Asnawi sama Arhan, itu udah paling bener lah. Dan Yanto Basna yang sampai detik ini menjadi pemain yang reguler juga main di Thailand gitu loh, di klubnya juga gitu loh. Oke, ya mungkin ya solusi kedepannya gue harap ya pemain-pemain Liga 1 udah harus mulai legowo ya. Gue yakin Erick Thohir juga udah punya pendirian ya. Gak mungkin lah dengan hashtag seperti ini tiba-tiba goyah gitu, nggak juga lah. Kita juga jadi netizen juga harus pinter gitu ya. Kita percayalah sama Erick Thohir untuk pembenahan sepak bola ini supaya jauh lebih baik. Dan juga PT LIB juga menurut gue juga udah sangat supporting banget untuk pembenahan Liga Indonesia sampai detik ini, apalagi dengan hadirnya VAR apa segala macam. Menurut gue ini udah menjadi momentum yang baik dan momentum yang maju gitu loh untuk PT LIB dan juga PSSI. Ini sinergi yang udah kuat. Dan yang gue salut adalah kedua pelaksana dan regulator ini kuat gitu loh. Jadi mau tekanan dari luar manapun mereka tetap solid. Itu yang gue salut dari PT LIB dan juga PSSI sekarang gitu loh. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Coba tulis di kolom komentar sependapat gak dengan pendapat gue gitu di video ini. Semoga kita semua, apalagi netizen dan para supporter manapun lah, mau klub manapun lah, nggak mandang gue juga kan, gue sebagai bobotoh juga yang suka Persib, gue juga pengen gitu ngerangkul semua supporter yang ada di Indonesia, The Jack, Kacong, Bonek, Aremania, ya, pokoknya Pasopati gitu kan, Persis Solo, gue pengen semua hadir dan merangkul gitu loh, dan memberikan support banyak kepada pemain-pemain kita supaya nggak loyo ya, supaya mentalnya tetap terjaga, dan kita harus support dan jangan dibanyak cemooh lah. Anggap aja ini sebagai apa ya, efek kejut atau shock untuk para pemain-pemain lokal kita supaya dipecut menjadi jauh lebih baik. Oke, kita sebagai supporter harus saling merangkul sama-sama untuk mendorong pemain-pemain kita, klub-klub kecintaan kita supaya jauh lebih baik dan bisa menciptakan liga yang berkualitas dan maju. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Gua bakal jauh lebih semangat lagi karena itu bentuk daripada dukungan kalian kepada gua. Terus juga jangan lupa untuk follow Mas Juna 10 di TikTok dan juga di Instagram. Oke, see you next time.